Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 4 SD ya. Silahkan bisa sambil dibuka buku penanya yang bagian tema 5, pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Itulah yang namanya pahlawan. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga mereka. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati yang namanya kebebasan, bisa menentukan cita-cita, kemudian hidup bebas ya. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada gambar beberapa pahlawan. Ada pahlawan. Jadi pengorbanan para pahlawan itu sangat besar sekali ya. Pengaruhnya, kemudian akibatnya, alhamdulillah sekarang kita merasakan kemerdekaan. Nah, di sini ada gambar beberapa pahlawan. Ada 7 pahlawan. Bahwa sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah pada waktu itu. Adapun sikap kepahlawanan para pahlawan nasional adalah yang pertama jiwa nasionalisme, kemudian sikapnya optimis, kemudian sikapnya gigih, dan yang pastinya pantang menyerah ya. Untuk yang pertama ada Cut Nyak Dien. Beliau dari Aceh ya. Beliau adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Lampadang, Kesultanan Aceh, yang berjuang melawan penjajah Belanda pada masa Perang Aceh. Kemudian Cuk Nyadin ini bersama Teku Umar, suaminya, bertempur bersama melawan Belanda. Namun, Teku Umar gugur saat menyerang Melabuh pada tanggal 11 Februari 1899. Sehingga Cuk Nyadin ini berjuang sendirian di pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya. Jadi, ketika melawan penjajah itu Cuk Nyadin itu bersama suaminya ya, akan tetapi suaminya gugur pada waktu itu. Kemudian ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron ya. Nah, pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya, tidak mau menyerah. Yaitu kegigihan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga ada pahlawan yang berjuang untuk Maluku, yaitu pahlawan Patimura. Sebelumnya Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Nah, pada tahun 1816 Inggris itu bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini kenapa? Karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan ke masyarakat yang buruk selama berapa abad? 2 abad.
rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapten Patimura. Jadi pada waktu itu pahlawan yang berjuang untuk Maluku itu adalah pahlawan Pangeran Patimura. Jadi ada 3 nih. Kemudian yang keempat ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Nah, beliau ini merupakan pahlawan sekaligus seorang raja dari Toba, Sumatera Utara. Yang kedua, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang gigih berperang melawan siapa? Penjajah. Ini adalah Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Berikutnya ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Nah, orang-orang Cicalengka itu tahu ya, ada Jalan Dewi Sartika. Nah, beliau ini pahlawan pendidikan, pahlawan nasional, sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Pada tahun 1902, beliau ini mengajarkan membaca, menulis, memasak kepada kaum perempuan yang ada di sekitarnya. Nah, pada tanggal 16 Juli, Dewi Sartika ini mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Dewi Sartika ini berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, kemudian luwes, terampil. Nah, ini adalah berkat kegigihan dari Dewi Sartika. Kemudian ada Pangeran Diponegoro, berasal dari Yogyakarta. Nah, perang Diponegoro ini adalah salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Nah, peperangan ini terjadi di seluruh Jawa ya, sehingga disebut dengan Perang Jawa. Kemudian pada waktu itu Pangeran Diponegoro ini yang memimpin ya pada saat terjadinya pertempuran. Nah, salah satu yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pasti, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Adalah Pangeran Diponegoro. Nah, bisa anak-anak lihat yang terakhir ini ada Silas Papare. Adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya, Sam Ratulangi semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian dia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau disebut PKII. Kemudian ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Untuk apa? Untuk membantu pemerintah Republik Indonesia memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi supaya Irian Barat dan Indonesia pada waktu itu tidak terpisah ya. Jadi Silas Papare ini ingin menyatukan kembali Papua dan Indonesia. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional dan raja-raja di masa Islam antara lain rela berkorban, kemudian kesatria, kemudian pemberani, kemudian apalagi pantang menyerah, yang pastinya berperilaku terpuji. Jadi perilaku terpuji ini tindakannya itu patut kita contoh ya, bisa dijadikan contoh untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian di sini ada gambar pahlawan yaitu Bung Tomo atau Sutomo, dan lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Bung Tomo,
adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Nah, untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan. Ya. Nah, di sini ada mobil Bung Tomo, mobil zaman dulu ya. Kemudian anak-anak kita masuk ke pembahasan pembelajaran IPA, di mana di sini ada kaca spion bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari benda sebenarnya karena terbuat dari cermin cembung. Nah, pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk menyorotkan cahaya sampai jarak jauh ya. Jadi ada dua cermin, ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kemudian di sini ada mengenal pemantulan cahaya pada cermin datar, cekung, dan cembung. Cermin datar adalah jenis cermin yang memiliki permukaan datar. Ya, dari namanya saja sudah datar, berarti itu cermin yang memiliki permukaan datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar itu adalah: satu, bayangan semu atau maya. Yang kedua, bayangan tegak dan sama besar. Kemudian yang ketiga, bertukar sisi. Sisi kanan benda berada pada sisi kiri bayangan. Kemudian jarak antara bayangan ke cermin sama dengan jarak antara benda ke cermin. Jadi ketika kita bercermin itu ada sifat-sifat pada cermin itu sendiri ya. Kemudian di sini dilihat ada gambar cermin cekung dan cermin cembung ya. Yang tadi cermin cekung adalah cermin dengan permukaan yang melengkung ke dalam. Kalau cermin datar berarti permukaannya yang datar. Kalau cermin cekung itu adalah cermin dengan permukaan yang melengkung ke dalam. Adapun sifat-sifat bayangan pada cermin cekung itu yang pertama, bayangan nyata bila benda letaknya jauh dari cermin. Kemudian bayangan maya bila benda dekat dengan cermin. Jadi sifatnya itu adalah mengumpulkan cahaya ya. Cermin cekung. Nah, contoh penggunaannya bisa pada lampu mobil atau alat pemeriksa gigi ya. Alat pemeriksa gigi ini menggunakan yang namanya cermin cekung. Kemudian ada juga cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Nah, cermin cembung ini cermin dengan permukaan yang melengkung keluar, jadi kebalikan dari cermin cekung ya. Nah, cermin cembung ini dapat menyebarkan cahaya. Sifat-sifatnya, bayangan selalu maya, kemudian benda yang dekat bayangannya besar, benda yang jauh bayangannya kecil. Itu perbedaannya ya antara cermin datar, kemudian cermin cekung, dan cermin cembung. Biasanya cermin cembung ini digunakan pada kaca spion atau untuk sisi tikungan jalan atau di pertigaan-pertigaan jalan ya. Ini perbedaan atau mengenal pantulan cahaya pada cermin datar, cekung, dan cembung. Itu saja pembahasan dari Ibu pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.